Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan agar bisa setiap hari berangkat ke sekolah untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya, luar biasa. Anak-anak ibu memang selalu semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Alhamdulillah, semuanya sudah membaca doa sebelum belajar ya. Setelah ini, kita akan melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca doa belajar, kita lanjutkan membaca surah Al-Fatihah ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sesuai yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 2, yaitu tentang apa? Ya betul, tentang mengenal akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang kita bahas pada hari ini yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat lagi, kita breaking dulu ya anak-anak. Nanti Ibu akan berikan sebuah lirik lagu, tapi menyanyikannya dengan nadanya dari film Doraemon. Di sini sudah ada yang pernah melihat film Doraemon? Nah, sudah ya, pasti dari kalian banyak yang sudah menonton film Doraemon. Jadi nanti Ibu berikan liriknya, kalian menyanyikannya dengan lagu dari film Doraemon. Nanti Ibu contohkan, kemudian kalian mengikuti bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa dapat meyakini bahwa sikap jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan pengertian dari jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian yang ketiga, agar siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa dapat memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian yang kelima, agar siswa dapat menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, baik anak-anak, jadi nanti kita akan membahas beberapa materi. Nah, jadi cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengertian akhlak terpuji, kemudian macam-macam dari akhlak terpuji, kemudian pengertian dari jujur, amanah, dan istiqomah, serta ayat atau dalil Al-Quran yang mengaturnya. Kemudian yang terakhir, hikmah dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Kemudian, Ibu akan menggunakan metode. Beberapa metode yang Ibu gunakan nanti yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi ya. Nah, anak-anak, yang pertama Ibu
aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari akhlak terpuji. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari akhlak terpuji sebelum Ibu menjelaskan? Iya, betul ya. Jadi, pengertian akhlak terpuji yaitu akhlak terpuji itu bisa disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku terpuji yang pertama yaitu jujur. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Iya, betul ya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi, secara bahasa, jujur berasal dari kata as-sidqu atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, dari pernyataan di atas, jujur dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Nah, baik anak-anak, jadi berikut merupakan ayat atau dalil di dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk berperilaku jujur. Baik ya, kita baca sama-sama. Ibu dulu, kemudian nanti kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, jadi pada ayat Al-Quran tadi yang kita baca itu menganjurkan semua umat muslim untuk memiliki atau menerapkan perilaku jujur. Nah, di situ dijelaskan, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Maksudnya di sini yaitu kita tidak boleh mencampur adukan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Jadi, apabila kalian mengetahui sesuatu yang baik atau kalian mengetahui sesuatu yang baik, kalian harus mengutarakannya. Tidak boleh menyimpannya. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua, perilaku terpuji yang kedua yaitu amanah. Ada yang tahu di sini pengertian dari amanah? Ya, baik, Ibu jelaskan ya. Kalau masih banyak yang tidak tahu, Ibu jelaskan dulu. Nah, jadi secara bahasa, amanah bermakna al-wafa, yang artinya memenuhi atau menyampaikan, dan wadiyah yang artinya titipan. Nah, jadi dari pernyataan di atas, amanah dapat diartikan sebagai menyampaikan apa yang dititipkan kepadanya kepada orang yang berhak menerimanya, gitu ya. Jadi seseorang yang bersifat amanah akan menyampaikan sesuatu yang dititipkan kepadanya kepada orang yang berhak menerimanya, gitu ya. Bisa dipahami untuk perilaku amanah, pengertian dari perilaku amanah? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Baik anak-anak, jadi berikut ini merupakan ayat atau dalil Al-Quran mengenai amanah atau anjuran untuk berperilaku amanah. Nah, Ibu bacakan ya, nanti kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, jadi dari dalil atau ayat di dalam Al-Quran ini menganjurkan semua umat muslim untuk menjaga amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi, seandainya kalian dipercayakan untuk atau diamanahi atau dipercayai oleh seseorang
atau ada seseorang yang menitipkan sesuatu pada kalian, maka kalian harus menyampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya ya. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, jadi kalian sudah menerapkan perilaku dari amanah. Begitu ya. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu istiqomah. Ada yang tahu pengertian dari istiqomah? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi istiqomah dapat diartikan sebagai perilaku seseorang hamba yang tegak dan lurus, serta konsisten dalam menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya. Jadi, seseorang yang bersifat istiqomah atau bersikap istiqomah akan selalu menjalankan segala amal-amal soleh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya secara konsisten. Begitu ya. Itu tadi pengertian dari istiqomah. Dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Ini merupakan ayat atau dalil Al-Quran mengenai perilaku istiqomah. Ibu bacakan dulu ya, nanti kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Jadi, dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai atau menerapkan perilaku istiqomah, maka di dalam hati mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak pula berduka cita. Apa yang dimaksud dengan berduka cita? Berduka cita adalah merasa bersedih. Yang dimaksud di sini adalah sedih berlebihan. Begitu ya. Baik anak-anak, jadi ada beberapa hikmah apabila kita menerapkan atau berperilaku terpuji. Nah, yang pertama, apabila kita memiliki atau berperilaku jujur, maka hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Kemudian, amanah. Apabila seseorang memiliki sikap amanah, maka akan dipercaya oleh orang lain karena dia selalu menyampaikan apa yang dipercayakan orang lain kepadanya, kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian, istiqomah. Apabila seseorang memiliki sikap istiqomah, maka kehidupannya akan lebih teratur dan terarah. Itu tadi hikmah-hikmah dari perilaku terpuji, jujur, amanah, dan istiqomah. Baik anak-anak, jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama mengenai akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji itu disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua mengenai macam-macam dari perilaku terpuji. Yang pertama perilaku jujur. Nah, jujur dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang kedua tentang amanah. Amanah dapat diartikan sebagai menyampaikan apa yang dititipkan kepadanya kepada seseorang yang berhak menerimanya. Kemudian sikap istiqomah. Sikap istiqomah dapat diartikan sebagai perilaku seorang hamba yang tegak, lurus, serta konsisten dalam menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan cara menjalankan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya. Kemudian ada beberapa hikmah apabila seseorang menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, hikmah dari perilaku jujur. Apabila seseorang memiliki sikap jujur, maka hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah. Kemudian, hikmah dari berperilaku amanah.
apabila seseorang memiliki sikap amanah, maka akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian, hikmah dari berperilaku istiqomah. Apabila seseorang memiliki sikap istiqomah, maka kehidupannya akan lebih teratur dan terarah. Nah, itu tadi ya kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi mengenai akhlak terpuji, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah, dari sini kita mendapat beberapa pesan moral. Nah, pesan moralnya apa? Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya, hendaknya kita selalu menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Apabila kita dapat menerapkan 3 perilaku terpuji tersebut, maka kehidupan akan menjadi tenang, dipercaya oleh orang lain, serta hidupnya akan lebih terarah dan teratur. Itu tadi ya pesan moral yang dapat kita peroleh setelah mempelajari materi akhlak terpuji, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Baik anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas mengenai materi perilaku terpuji atau akhlak terpuji, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga yang Ibu sampaikan atau yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian semua pahami. Dan apabila ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Kemudian Ibu akan menyampaikan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas materi pada hari ini, yaitu pada minggu depan nanti Ibu akan jelaskan secara detail dan Ibu akan menjelaskan atau memberikan beberapa contoh-contoh mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah ini silahkan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sudah baca doa ya. Semoga semuanya selamat sampai rumah. Nanti hati-hati di jalan. Semoga semuanya diberikan keselamatan sampai di rumahnya masing-masing. Baik ya, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan alangkah baiknya kalau kalian semua dapat menerapkan perilaku terpuji yang barusan kita pelajari, yaitu sikap jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dari Ibu, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.